Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito, masih membahas mengenai hipertiroid. Dan saya ingatkan kembali pemirsa yang ingin konsultasi langsung bisa kontak WhatsApp di 0851 7676 4648. Kita kembali ke permasalahan nih, dokter. Tadi sempat di slide-nya ada yang mengatakan bahwasanya kasus di Indonesia ini untuk hipertiroid baru 0,4%. Iya. Atau mungkin itu ada yang tidak terdeteksi, dokter, banyak. Oke, jadi ya kalau kita berbicara apakah mungkin ada yang tidak terdeteksi, semua case bisa saja ya, mungkin data pelaporannya tidak masuk ya dok ya. Makanya memang istilah ini mungkin agak kurang familiar kalau bagi masyarakat gitu. Tapi memang angka kejadiannya itu ada gitu ya, dan case-nya itu kadang-kadang istilah penggunaannya mungkin yang keliru di masyarakat. Seperti tadi contohnya salah satu kasus mungkin kalau untuk yang kasus gondok itu dia kekurangan ya, kekurangan dari kadar dari hormonnya. Iya, mungkin mungkin itu yang dikenal oleh masyarakat, mungkin seperti itu. Jadi permasalahannya mungkin di kelenjar tiroid juga, tapi mungkin kasusnya itu adalah karena kekurangan zat yodiumnya. Nah, mungkin ada case-case lain yang jarang gitu, yang agak kurang familiar bagi masyarakat, tapi case itu ada. Gitu. Oke, baik. Silakan lanjut lagi, dok. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, jadi kalau ini berdasarkan data prevalensinya ya. Oke, sekarang kita lihat dari, nah ini dia. Jadi penyebabnya. Jadi tadi penggunaan atau istilah dari hipertiroid ini kan merupakan sebuah kondisi di mana kadar dari hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroidnya itu sudah berlebihan. Tapi jadi pertanyaan, kenapa dia berlebihan? Mungkin nanti setelah ini kita akan lihat bagan penyebabnya. Bagaimana sih sampai hasil akhirnya itu keluarlah hormon tiroid yang diedarkan ke dalam sistem sirkulasi atau secara sistemik. Secara garis besar penyebabnya itu ada banyak sebenarnya. Yang pertama bisa disebabkan oleh autoimun. Jadi autoimun ini memang bisa kita sebut ya penyebabnya idiopatik ya. Jadi memang dari sistem imun itu sendiri seperti itu. Kemudian disebabkan oleh karena hormonnya ya TSH, yaitu thyroid stimulating hormone namanya. Jadi TSH ini dia nanti kita akan lihat dari bagannya ya, mungkin setelah slide ini, itu adalah sebuah perangsang ya, ibaratnya dari otak kita, dari beberapa kelenjar yang ada di otak yang kemudian dilepaskan untuk kemudian merangsang kelenjar tiroid itu bekerja menghasilkan hormon tiroid. Jadi ketika kadar dari TSH-nya itu berkurang, maka otomatis dia akan menginstruksikan untuk menghasilkan terus hormon tiroid gitu. Akhirnya yang keluar hormon tiroid yang dihasilkan itu akan berlebihan karena ada instruksi dari otak kadar perangsangnya, hormon perangsangnya itu berkurang seperti itu. Nah, kalau mungkin ditanya apa sih penyebabnya, kita gali lagi kenapa bisa kadar hormon perangsangnya itu berkurang. Jadi memang agak mungkin bagi masyarakat yang menonton agak ribet gitu ya. Ribet ya. Turun-temurun gitu jadinya. Iya, turun-temurun dia sampai bisa menghasilkan kelenjar tiroid seperti itu. Kemudian bisa juga disebabkan oleh karena zat yodium yang berlebihan dan juga ada faktor-faktor lain yang menyebabkannya. Nah, ini dia. Ya, mungkin ini untuk masyarakat yang menonton itu nggak apa-apa ya, nice to know ya. Nanti jadi pusing ya masyarakat yang menonton harus menghafalkan ini ya. Nanti akan lebih ininya mungkin di gejala ya. Jadi masyarakat bisa melakukan screening awal, tapi bukan untuk self diagnose ya. Jadi tidak boleh menegakkan diagnosa sendiri. Sekalipun mungkin sudah ada bekal pengetahuan lewat tayangan kita hari ini gitu. Nah, jadi kalau kita lihat yang pertama kali ada yang namanya TSH tadi ya, sudah disebut ya, yaitu thyroid stimulating hormone. Jadi TSH ini dia nanti di otak itu ya, dia akan melepaskan TSH yang kemudian nanti dia akan menginstruksikan, akan turun lagi ya ke kelenjar tiroidnya itu sendiri. Ini bentuknya seperti yang saya bilang tadi ya, kurang lebih seperti hati atau kupu-kupu yang iya betul. Jadi ada lobus kanan dan juga nanti ada lobus kiri ya. Jadi ada lobus kanan, ada lobus kiri. Posisinya itu kalau mau tahu deket trakea ya. Trakea itu ya kurang di lebih sini berarti dong. Iya, tenggorokan lah ya kalau masyarakat awam tahu. Oh, mungkin itu banyak yang bilang gondokan tadi. Iya, betul. Iya, walaupun gondokan pada case-nya dia kekurangan ya, kekurangan zat yodium.
Nah, kemudian nanti TSH ini kan dia akan merangsang kelenjar hipofisis anterior dulu nih namanya ya. Kemudian nanti dia akan merangsang langsung di kelenjar tiroidnya untuk menghasilkan hormon tiroid. Nah, hormon tiroid itu ada T3 dan T4. Jadi memang ada dua macam ya. Ada T3 dan juga ada T4. Nah, ketika kelenjar tiroid ini yang bentuknya dua ini tadi terlalu aktif gitu ya, entah karena instruksi dari atas memang karena kekurangan, otomatis kalau kekurangan dia akan ada mekanisme feedback ya. Jadi dia akan menginstruksikan untuk kelenjar tiroid itu menjadi lebih aktif lagi menghasilkan gitu. Entah itu misalnya karena suatu massa, tumor dan lain sebagainya yang menekan sehingga nggak bisa keluar nih hormon TSH-nya tadi. Makanya akhirnya menginstruksikan kelenjar tiroidnya untuk terus menghasilkan hormon tiroid. Akhirnya kadarnya menjadi berlebihan. Ketika kadar T3 dan juga T4-nya ini meningkat, maka akan muncul yang namanya clinical manifestation atau manifestasi klinis dari kondisi hipertiroidism atau kondisi di mana kelebihan hormon tiroid. Misalnya nanti akan ada oftalmopati ya, mungkin akan kita bahas lebih lengkapnya itu di slide berikutnya. Contohnya misalnya mata yang menonjol gitu ya, pembesaran dari kelenjar, tapi hati-hati lagi-lagi kalau cuman kelenjarnya saja yang membesar, kelenjar tiroidnya saja yang membesar, itu belum tentu semua kasusnya adalah hipertiroid. Ya, jadi belum tentu semua kasusnya di mana kelebihan dari kadar hormon tiroid. Harus dikaji lagi. Iya, karena kekurangan pun juga bisa menyebabkan gambaran manifestasi klinis kelenjarnya itu membesar gitu ya. Oke, jadi kurang lebih gambaran kelenjarnya seperti ini ya. Dia terletak di tengah-tengah trakea ya. Dan biasanya dia akan ikut bergerak saat menelan. Ini aktif ya dokter Eni? Iya, betul sekali. Jadi nanti mungkin akan lebih jelas kalau untuk pemeriksaan fisiknya oleh dokter Eni ya. Bagaimana sih kita tahu apakah itu betul kelenjar tiroid atau tidak penandanya ya pada waktu menelan salah satunya. Nah, ini dia. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya gejalanya. Mungkin ini yang harus dinotis oleh pemirsa yang menonton dokter Gito hari ini. Ya, jadi setidaknya memiliki bekal tambahan pengetahuan tentang bagaimana sih gejala dari hipertiroid itu. Jadi normalnya wajah kita kira-kira seperti ini ya, yang simetris ini gitu ya. Lalu kemudian pada kondisi hipertiroid dia bisa tampak adanya bulging. Jadi ada ya seperti menonjol ya, mata itu seperti menonjol. Iya. Ya. Saya lihatnya banyak lihat di luar negeri sih, di FYP dari media sosial gitu. Iya. Kalau di Indonesia belum pernah secara langsung. Ya, ada case-nya ya. Sering kami jumpai juga di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Memang dia nampak matanya menonjol. Lebih besar gitu. Iya, lebih maju gitu ya. Kan dia ada pemeriksaannya nanti ya. Mungkin ini akan lebih dibahas oleh dokter Eni ya. Untuk diagnosis bagaimana sih caranya tahu itu memang benar dia menonjol atau tidak gitu. Itu matanya itu memang ukurannya sama seperti kita, tapi dia bedanya menonjol atau memang ukuran mata yang lebih besar, dok? Ya, dia lebih maju, lebih menonjol. Tapi ukurannya sama kayak seperti yang normal ya? Iya, tapi yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai nanti ketemu keluarga atau sanak saudara yang mungkin matanya agak lebih menonjol atau mungkin lebih besar, kemudian langsung dibilang hipertiroid. Mungkin jangan-jangan itu bawaan ya, seperti itu. Jadi harus kita lakukan penggalian lebih lanjut lagi ya. Jadi ini sekedar screening awal saja untuk pemirsa yang menonton ya. Karena kan ada beberapa orang yang memang dia lebih menonjol ya. Jadi hati-hati, belum tentu dia juga hipertiroid. Dia harus dibarengi dengan gejala-gejala yang lainnya gitu ya. Oke, dari mata nih kita lihat dari wajah. Lalu kemudian dari daerah tenggorokan tadi kita sesuaikan dengan posisi. Jadi kita melihatnya itu, oh di sana itu posisinya di dekat trakea tuh kira-kira ada kelenjar tiroid yang ada 2 lobus tadi. Nah, ketika ada pembengkakan di leher, boleh kita pikirkan jangan-jangan ada permasalahan di hipertiroid. Tapi tidak boleh langsung menjudge ya bahwa pembengkakan itu pasti hipertiroid gitu ya. Tapi salah satu gejalanya bisa seperti itu. Artinya dia selalu membesar seperti ini atau memang kambuh-kambuhan gitu, dok? Jadi kalau memang sudah kita terdiagnosa nih ceritanya ya, memang sudah kita lakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya, memang kadarnya meningkat, posisinya memang dia akan membesar tiroidnya seperti di gambar. Harusnya dia seperti ini, normal tiroid, lalu kemudian dia akan enlarge, jadi akan membesar. Membesar. Ya. Jadi akan membesarnya seperti itu sampai dengan kadarnya nanti akan membaik gitu. Oke. Nah, ini kan yang tampak saja ya. Nah, mungkin ada keluhan lain yang akan kita dapatkan dari manifestasi klinis lain yang kita dapatkan dari wawancara medis nih.
ya. Oke, ini sepintas gambaran tentang yang tadi ya, yang dia exophthalmos ya istilahnya ya. Kalau dalam bahasa medisnya itu kita sebutnya sebagai exophthalmos. Jadi posisi mata yang nih kelihatan ya kayak melototin kita ya. Padahal memang Tapi posisinya seperti hanya sebelah gitu. enggak, biasanya dia akan kedua-duanya. Biasanya kedua-duanya. Iya betul. Justru kalau sebelah bisa kita pikirkan yang lain kali ya. Apakah mungkin ada massa, ada sebuah tumor dan lain sebagainya. Oh iya. Biasanya dia akan dua-duanya ya. Kemudian, nah ini dia. Di samping dari gejala yang bisa kita lihat ataupun yang tampak dari wajah tadi ya, dari face tadi, mungkin ada gejala lain yang akan disampaikan oleh si pasien. Nah biasanya gejala lain ini yang lebih Spesifik. iya, yang lebih duluan dirasakan oleh pasien gitu. Justru kadang-kadang pasien walaupun berkaca kurang aware ya dengan posisi wajah gitu ya, posisi mata dan lain sebagainya. Justru yang gejala-gejala seperti ini yang membawa pasien itu datang ke dokter biasanya. Misalnya nih, Oke, dokter, sebelum kita membahas mengenai gejala-gejalanya, tapi kita harus tahan terlebih dahulu. Nah, pemirsa, semakin menarik, menambah pengetahuan yang mungkin belum mengetahui hipertiroid ya dokter ya. Oke, kita harus jeda, jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.